wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Yang saya hormati dan yang saya muliakan para ulama, para kiai, para ustadz, wabil khusus kepada Bapak Kaum Sumedi SHI dan juga beliau sebagai pimpinan ranting Nahdlatul Ulama yang ada di Gading Jaya. Dan juga yang saya hormati dan saya muliakan kepada sahabat Mukhlisin sebagai PC GP Ansor cabang Merangin, dan juga yang saya sangat hormati juga kepada sahabat Aswad yang sebagai pengurus PC, pada yang saya hormati Bapak Ustadz Sukron Ma'mun sebagai penasehat Gerakan Pemuda Ansor Ranting Gading Jaya, dan juga yang sangat saya banggakan dan saya muliakan pada dan Kades, sahabat Kades kita Nur Widianto, beliau juga kader kita, alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita. Itu adalah suatu kebanggaan untuk kita yang ada di Ranting Gading Jaya. Dan juga sangat saya banggakan kepada sahabat-sahabat semua Gerakan Pemuda Ansor Banser yang ada di Ranting Gading Jaya, dan juga pengurus dari luar rayon Ranting Gading Jaya, alhamdulillah juga hadir, yaitu Ranting Sinar Gading dan juga Ranting Mentawai. Alhamdulillah beliau juga senantiasa mendukung acara ngobar di Ranting Gading Jaya ini. Dan tidak lupa pada Ketua BPD Desa Gading Jaya, alhamdulillah juga beliau hadir di tengah-tengah kita, dan juga Bapak-Bapak RT dan masyarakat di wilayah RT 7 juga alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita. Dan juga tidak lupa kepada Sohibul Bait, yaitu Dan Wiryo Utomo, yang telah memberi kita waktu, tempat yang luar biasa di malam hari ini. Sebelumnya marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana di malam hari ini kita bisa bermuajahah, berkumpul di Ranting Gerakan Pemuda Ansor Gading Jaya, kebetulan di rumah Dan Wirya Utomo atau Dan Manut, dengan tidak ada halangan suatu apapun. Marilah kita dapat syafaat dan diakui sebagai umatnya. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah. Oh ya, lupa kami juga tidak menyebut pada ketua kami, karena saking bangganya ketua PC hadir itu sampai ketua ranting lupa.
Hampir aja ini saya di kartu merah nanti. Yang saya banggakan kepada beliau, ketua kita yang luar biasa, sahabat tabiin, sebagai ketua gerakan pemuda Ansor Gading Jaya, beliau telah bisa membawa kita semua selalu jaya seperti Desa Gading Jaya. Amin Allahumma. Amin. Untuk menyingkat waktu, yaitu acara yang pertama pembukaan, marilah kita bersama-sama kita buka acara ngopi bareng ini, acara rutinan di setiap bulannya. Kita membaca Ummul Kitab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La hadratin Nabi Muhammad rasulullah wala alihi wa sahbihi. Ganti mic balik. Tak balik baterainya bi. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan dengan kita membaca Ummul Kitab, acara demi acara di malam hari ini bisa berjalan dengan lancar. Amin Allahumma. Yaitu tahlil mukhtasar. Hal ini Ustadz Bapak Kaum Sumedi SHI. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari langsung saja kita bersama-sama yaitu membaca atau menjalankan itu tahlil mukhtasar, walaupun mungkin kita sudah dimulai. Mudah-mudahan dengan adanya tahlil mukhtasar ini nantinya kita tetap sesuai dengan apa yang sudah kita laksanakan untuk tetap hidup terutama itu bila hanya Mustafa Rasulullah SAW. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Walaqad asabati wa tabi'in wal ulama min jami'il malaikati muqarrashin bil qadri jalla wa ala. Wa sayyidina Muhammad bin Anas al-Marwi wa Abi Hasan al-Marwi. Abdul Qasim al-Junaidi al-Badri wa Fadl. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim muassis naqatu Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim fi hadha al-qarya min jami'il ahli al-qubur dan mu'minin wa ma'rufiyah bari'abana sun abaina wa mutina fitatina wa jadidina. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad.
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسي السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده. اللهم لا إله إلا الله لا يدرك منطقة من الله فرج المقصيات فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها وعليها نقول إن شاء الله آمين. اللهم لا نسأل بسم اللهم صل على حبيبنا شفينا ومولانا محمد. الحمد لله حمدا شاكرين حمدا نعم حمدا يكفي لما يكفي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما صليت وقمنا بها من جميع العافية وتغفر من جميع الحاجات وتطهرنا من جميع السيئات وترفعنا بها شر الحياة من جميع خير العباد فمن ربنا صلى بالإيمان ولا تنفي ربنا رب رحيم رضيت بالله ربا وبالإسلام ربي زدني علما فارزق فهما يا رب العالمين. اللهم افتح على نفوس العارفين وفهمنا بالهدى المرسلين والهام الملائكة المقربين. اللهم سلامة في ديننا وعافية في جسدنا وبركة في ديننا ورحمة من ظلمتنا ونجاة من النار فاستغفر ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك عما يصفون وسلام والحمد لله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. تقبل الله منكم.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada beliau sahabat Kopiin, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, sepuh yang hadir pada kesempatan malam hari ini, yang saya hormati wakil kepada beliau Ketua Ranting Nahdlatul Ulama Bapak Ustaz Syafiq Islami, dan juga sebagai tokoh agama di Desa Kedung, kepada beliau wakil khusus Bapak Kepala Desa, beliau Bapak Rudianto dari Nasional Bangser dari Senen, dan juga kepada beliau Ketua BPD Desa Kedung Jaya, sahabat kami Mas Adi, orang tua beliau juga almarhum Bangser di angkatan 99, dan juga kepada bapak-bapak RT yang hadir pada kesempatan hari ini, malam hari ini, dan lingkungan RT 7 yang berkesempatan hadir yang saya hormati, dan juga kepada kepengurusan Gerakan Pemuda Ansor pimpinan anak cabang, dalam hal ini yang diwakili oleh beliau Bapak Ustadz Subron Mahmud sebagai wakil pimpinan anak cabang, dan juga sebagai penasehat Gerakan Pemuda Ansor Ranting Gading Jaya, dan juga kepada beliau sahabat kami Ustadz Refai sebagai penasehat, dan juga kepada Kasat Koryon beliau dan Nur Sotik Aulia yang berkesempatan hadir bersama kita, dan tidak lupa Kasat Koryon Sinar Gading dan Yani, dan ada sahabat-sahabat dari Mentawak dan juga Tambang Baru walaupun hanya perwakilan hadir pada kesempatan malam hari ini, dan tidak lupa kepada Muhdis Sotikin, beliau sebagai Kepala Satuan Wakil Kepala Satuan Wilayah Protokoler, ya alhamdulillah, dan juga ada dan Muhasim sebagai Wakil Kepala Satuan Balantas, dan ada beberapa anggota yang saya hormati perwira, ada beberapa dari angkatan yang di wilayah, ada di Tebu, angkatan di Sumatera Barat, dan juga ada yang di angkatan Sarolangun yang saya hormati, dan tentu kepada sahabat-sahabat yang berkesempatan hadir pada kesempatan malam hari ini yang saya hormati, dan tidak lupa yang spesial tentu kepada beliau Ketua Pimpinan Cabang, beliau sahabat kami Bapak Murisin, alhamdulillah hadir membersamai kita. Tentu menurut saya ini yang sangat luar biasa, jarang-jarang kegiatan ranting bisa dihadiri dari pengurus cabang, dan ditemani oleh sahabat saya Hijur Aswad, beliau sebagai Wakil Sekretaris Cabang Gerakan Pemuda Ansor, dan kepada kepengurusan Gerakan Pemuda Ansor Ranting Gading Jaya, mulai ketua, sekretaris, bendahara, semua yang saya hormati. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini marilah kita bersama-sama panjatkan rasa tasyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bi qaulina alhamdulillahirabbil alamin, karena pada kesempatan malam hari ini kita dapat berkumpul bermuajahah dalam rangka ngopi bareng, dan insya Allah di dalamnya ada kegiatan-kegiatan yang positif. Mudah-mudahan kegiatan seperti ini bisa istiqomah dan didukung oleh lingkungan yang ada di Gading Jaya. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah tetap melimpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Mudah-mudahan kita semua kelak mendapat syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Amin. Tentu yang pertama kami di sini mewakili dari sahabat saya dan yang saya hormati tentu Sohibul Bait ya, beliau dan Wirya Utomo atau yang sering dikenal di nama udaranya beliau dan Manut. Beliau kader kita yang paling nurut beliau dan berjatai. Yang tentu yang spesial saya hormati, pertama saya mewakili dari Sohibul Bait tentu mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadiran semuanya yang hadir pada kesempatan malam hari ini, dan juga meminta maaf apabila dalam pelayanan, penyediaan tempat ataupun lain sebagainya tentu kurang memadai. Kami mewakili beliau minta maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini dicatat silaturahim oleh Allah menjadi amalan solehan bulan Allah. Amin. Para sahabat yang saya hormati, kami di sini mewakili dari kepengurusan Gerakan Pemuda Ansor. Tentu kegiatan seperti ini kompakan dari anggota-anggota dan didukung oleh masyarakat baik dalam kegiatan keagamaan, kegiatan sosial dan lain sebagainya. Tentu bukan semata-mata dari kepengurusannya, melainkan dari kesemangatan dari seluruh anggota. Kami sebagai pengurus tentu hanya diamanati. Ketika kami tidak amanah, maka yang mengamanatilah yang dosa. Kira-kira seperti itu. Kalau saya di sini hanya mewakili, bukan semata-mata yang memegang perjalanan ini. Tentu semuanya menjadi kewajiban kita bersama. Di sisi lain kita punya kewajiban, punya tanggung jawab. Selagi kita dijalankan dengan bahasa ini bukan beban, melainkan ini adalah sebuah tanggung jawab. Tentu di sana kita akan mendapatkan keringanan, kira-kira seperti itu. Tidak menjadi beban. Beda ketika bahasanya beban. Tapi ketika di sana kita disebut dengan kewajiban, maka itu sudah menjadi kewajiban kita sebagai kader melayani dan memberi kemanfaatan untuk lingkungan dan keluarga tentunya. Baik, para sahabat semuanya, kami di sini tentu sangat mengapresiasi setiap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh sahabat-sahabat semua. Tentu dalam hal kegiatan keagamaan, alhamdulillah berjalan, walaupun kita mengikuti kegiatan-kegiatan yang sudah ada. Dan kegiatan sosial tentu juga berjalan. Ini bukan semata-mata dari kepengurusan, tapi berangkat dari semua anggota yang mendukung setiap program-program kegiatan yang ada di Ranting ini. Mudah-mudahan ke depan tambah semangat lagi, dan kita dihadiri oleh Ketua PC tentu memberi motivasi kesemangatan dalam berkhidmat. Tentu tidak lain kita ingin diakui sebagai santrinya Bayi Hashim. Ketika kita diakui dan mengaku itu tentu akan beda. Awak dhewe ngaku jelas penak, tapi ketika diakui itu punya ketentuan-ketentuan dan perjuangan-perjuangan tertentu. Kira-kira seperti itu. Mungkin dari saya mewakili dari seluruh pengurus, apabila selama ini memberi pelayanan baik informasi ataupun kegiatan kurang berkenan atau kurang pas, sering mendadak dan sering kegiatan-kegiatan yang mendadak, yang jelas kami tentu minta maaf yang sebesar-besarnya. Dari kami saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada sahabat Tobiin. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa kita pahami dan kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Lalu sambutan di pada Kades Gading Jaya dan Nur Widianto, waktu dan tempat kami persilakan. Ya Rabbal Alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa ni'matillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati Bapak Ketua Ranting, Bapak Muslim dan sahabat. Juga yang saya hormati Bapak Kaum, dan yang saya hormati para sahabat yang hadir di rumah Bapak Manuk keluarga, dan juga yang saya hormati Bapak Ustaz Sukron, dan yang saya hormati seluruh hadirin para sahabat. Mudah-mudahan pertemuan ini membawa berkah untuk kita semua. Salawat dan salam senantiasa kita berikan kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua mendapat pertolongan dari dunia sampai ke akhirat nanti. Amin ya robbal alamin. Terima kasih kepada pembawa acara yang tidak memberikan waktunya untuk saya. Jadi saya sedikit menginformasikan ya, khusus kepada warga kita, kepada kita yang punya grup ini intinya ya. Untuk saat ini kami selaku kepala desa, hari ini seluruh kepala desa itu dibajak tuh nomornya Pak. Jadi di tadi siang itu pakai foto saya, profil saya, cuman bukan nomor saya Pak. Itu ada minta transfer, minta beli pulsa, ada minta token listrik. Nah, tolong berhati-hati karena berapa bulan ini banyak sekali penipuan Pak. Banyak sekali penipuan. Mungkin para sahabat mungkin lebih tahu hal-hal teknologi ya. Jadi ada yang tertipu masalah lamaran kerja Pak. Jadi Bapak Ibu yang malam ini hadir, tolong ketok tular kepada saudara kita, tetangga kita. Di SPG itu ada beberapa orang yang tertipu lowongan kerja, sudah bayar tapi tidak kerja. Entah asalnya dari mana, ada yang 50 juta, ada yang 20 juta. Harapannya untuk warga kita jangan sampai ada yang terjadi hal seperti itu. Contoh kalau beli mobil itu harus ada mobilnya baru dibayar, ada suratnya. Karena apa? Di Tabir Selatan ini banyak sekali orang yang tertipu hal seperti itu. Nah, mungkin sini mungkin ada satu orang ya mungkin ya, tapi mulai dari SPC itu hampir berapa kali terjadi penipuan yang sifatnya menjual barang tapi barangnya tidak ada, harus jeli. Karena apa? Contoh mobil tahun masih muda, contoh tahun 2015. Nah, kalau hanya dijual 70 kan itu nggak masuk akal. Nah, itulah di situ mungkin harga kendaraan, harga ini kan semua tahu Pak ya. Jadi mohon kepada sahabat kita yang masih kerabat, saudara, kalau beli itu harus ada barang, ada surat, tahunnya berapa, nilai kendaraan itu berapa, disesuaikan. Kalau di media sosial, di Facebook itu jelas nipu Pak. Jadi harapan seperti itu. Jadi kalau nanti ada minta transfer dan sebagainya, tolong jangan dilayani itu. Memang foto-foto saya, profil saya, nomor bukan nomor saya. Tadi Mas dan Polis diminta 2.800.000 kalau tidak salah untuk telepon saya Pak. Minta ini untuk Anda ada, saya nggak minta transfer duit untuk telepon saya. Jadi nggak ditransfer seperti itu. Jadi harapan kami Bapak Ibu yang kiranya ngaku-ngaku nantinya saudaranya, orang tuanya, ada yang di Jawa, harus dipastikan Pak. Mungkin itu dari saya. Banyak keliruan, kesalahan, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Terima kasih kita sampaikan pada beliau Bapak Kades kita, dan sambutan yang terakhir yaitu Ketua Pimpinan Cabang Merangin Gerakan Pemuda Ansor, kepada beliau sahabat Mukhlisin, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan, senantiasa kita takzim para alim, para ulama yang ada di lingkungan kita, Desa Gading Jaya, wabil khusus Ketua Ranting Nahdlatul Ulama desa tercinta ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan perlindungan, arahan dan petunjuk bagi para kiai, para ulama dan para ustadz yang senantiasa membimbing kita tanpa pernah berhitung jerih payah waktu. Semuanya diberikan dalam rangka memastikan kita sebagai umat, sebagai masyarakat selalu berada di jalan yang benar. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Bapak Kepala Desa Gading Jaya, kemudian Ketua BPD. Biasanya kalau Pak Kadesnya sudah pakai baju banser, insya Allah Ketua BPD-nya sebentar lagi rojin. Amin. Amin. Gas langun. Gaspol. Gaspol langun. Karena Kades sama BPD itu kan kayak Upin Ipin. Kadang ada tengkar-tengkar dikit, tapi dalam hatinya saling sayang dan tidak bisa dijauh-jauhkan. Makanya biasanya di mana-mana kalau Kadesnya Banser, Ansor, BPD-nya juga Ansor, Banser. Biasa seperti itu. Insyaallah, amin. Kemudian yang kami hormati, kami banggakan, hadir bersama kita jajaran PAC Ansor Kades Selatan, kemudian jajaran Satkorion, kemudian yang kami banggakan juga luar biasa para tokoh masyarakat desa tercinta ini. Kami bermohon pada para tokoh, para alim ulama untuk senantiasa berkenan membimbing sahabat-sahabat kami, anggota Ansor dan Banser di desa kita tercinta dan desa-desa sekitar. Kemudian yang sangat saya banggakan, Ketua Ranting Ansor Desa Gading Jaya beserta seluruh jajaran dan seluruh anggotanya. Kemudian saya sampaikan juga pada malam ini saya hadir bersama sahabat Hijrul Aswad. Beliau Wakil Sekretaris PC dan Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Merangin, salah seorang pengurus yang sangat aktif dan terkenal sebagai pengurus yang tidak pernah jadi urusan. Karena ada dua tipe pengurus nih bapak-bapak dan sahabat-sahabat sekalian. Ada pengurus yang selalu ngurus dan ada juga pengurus yang selalu jadi urusan. Kalau sahabat Aswad ini tidak pernah jadi urusan, ngurus terus. Mudah-mudahan ada saatnya nanti jadi urusan juga. Kemudian sahabat-sahabat sekalian, saya juga merasa berbangga sekali beberapa orang dari PC Ansor Merangin, wabil khusus dari jajaran Banser, terpilih
menjadi bagian dari Satkorwil. Satkorwil itu Satuan Koordinator Wilayah Ansor Provinsi Jambi. Ini adalah pengakuan dari Ansor Sep Provinsi Jambi bahwa kader-kader Banser Kabupaten Merangin adalah kader terpilih dan terbaik. Boleh tepuk tangan untuk Ansor Banser Merangin. Termasuk sahabat kita, Komandan Bahrul Al-Afwi, yang menjabat Kasat Korcap Kabupaten Merangin, terpilih menjadi Kasat Korwil atau orang nomor 1 di Banser Provinsi Jambi. Meneruskan, sebelumnya sahabat Musafa atau sahabat Musa juga kader Banser Kabupaten Merangin yang sebelumnya menjabat sebagai Kasat Korwil. Artinya ini luar biasa sahabat-sahabat sekalian. 2 kali secara berturut-turut Kasat Korwil itu dijabat dari kader terbaik dari Banser Kabupaten Merangin. Saya berharap sekali bahwa hal-hal baik seperti ini bisa diteruskan. Karena nanti orang mengatakan itu seperti mempertahankan Liga Champion. Satu tim bisa saja menjadi juara, tapi mempertahankan itu lebih sulit. Bukan berarti pimpinannya selalu harus dari kita, tapi nama baik, kebesaran dan kebaikannya itu yang harus kita pertahankan. Kalau soal jabatan itu bukan soal penting. Sahabat-sahabatku sekalian, ada beberapa hal pada malam ini yang saya ingin sampaikan kepada sahabat-sahabat semua. Dan sebelumnya saya bermohon izin kepada para kiai, para alim, para ulama. Bukan berarti dan sama sekali tidak bermaksud untuk menggurui atau menyampaikan hal-hal yang para kiai, para alim, ulama sudah ketahui lebih dahulu. Saya hanya ingin memotivasi sahabat-sahabat Banser, sahabat-sahabat Ansor sekalian untuk membangkitkan potensi-potensi maksimal kita yang selama ini mungkin baru terpakai 50%, 30% atau bahkan 20%. Saya ingin meyakinkan sahabat-sahabat semua bahwa kita bisa melakukannya apapun itu jauh lebih baik lagi. Kuncinya sederhana sahabat-sahabat sekalian. Saya berkali-kali mengingatkan di hadapan sahabat-sahabat dalam berbagai momen. Tidak ada satu pohon pun yang bisa tumbuh tinggi, tumbuh besar, berbuah lebat, berdaun rindang jika tercerabut dari akarnya. Itu tidak mungkin terjadi. Lalu apa hubungannya dengan kita, Ansor Banser di Kabupaten Merangin, wabil khusus di Gading Jaya dan sekitar ini? Apa akar kita itu yang harus kita pahami? Akar kita adalah masyarakat itu sendiri. Jika Banser merasa eksklusif, kemudian membawa kelompok-kelompoknya yang semakin besar menjauh dari masyarakat, maka kita tidak mungkin lagi dicintai. Karena kita lahir dari masyarakat, dididik dan disiapkan untuk menjadi pengabdi terbaik di tengah masyarakat kita. Apa bentuk pengabdiannya itu? Kita punya kades, bantu kadesnya. Sederhana aja, sahabat-sahabat sekalian. Kalau ada gotong royong, jangan Banser, jangan Ansor, apalagi berseragam, datangnya belakangan, terus pulangnya duluan. Sebagai kader terbaik di tengah masyarakat, buktikan kalau ada hajatan, kita yang datang duluan, kita yang berkeringat, kita yang bekerja, dan kita pulang belakangan. Setelah memastikan segala sesuatu, urusannya selesai dengan baik. Itu adalah ciri kader sejati. Makanya di mana saja Banser tumbuh dengan baik, insya Allah masyarakatnya akan tertata dengan baik. Di mana saja Ansornya berkembang dengan baik, insya Allah di sana tatanan masyarakatnya juga akan baik. Kenapa? Ketika Ansor, Banser, dan Banong-Banong NU lainnya bertumbuh dengan baik, berkembang dengan baik, maka hampir pasti bisa kita yakinkan bahwa tatanan-tatanan itu akan berjalan dengan baik. Karena tidak ada sejarahnya
warga NU itu membuat ricuh, merecok itu nggak ada. Kalau ansornya ada, bansernya banyak di sana, kiainya pasti nggak mungkin bekerja sendirian. Kalau di rumah Pak Kiai ada hajatan, orangnya sepi, nggak ada yang ngurus, saya pastikan di sana nggak ada banser. Kalau di sebuah pesantren ada hajatan, tapi tidak ada yang ngurus, pasti di sana nggak ada banser, nggak ada ansor. Saya ingat betul sahabat-sahabat sekalian, di Tambang Emas itu ada pondok pesantren Sultan Kata, Pak Kiai Haji Muhasin, orang tua kita. Ada sebuah gedung tingkat 4 itu. Rasa-rasanya mungkin sekitar 80% itu dikerjakan sama banser, gotong royong, keroyokan aja itu. Mau tukang, di banser banyak tukang. Mau tukang aduk, lebih banyak lagi. Artinya apa? Ketika kekompakan itu kita gunakan untuk kemaslahatan, dampaknya akan luar biasa. Maka saya katakan tadi, kalau Pak Kades nanti ngajak gotong royong, bansernya jangan datang belakangan, ansornya jangan datang belakangan, apalagi sudah datang belakangan pulang duluan, ngopi paling banyak lagi. Ah, itu kacau tuh. Ngopinya paling banyak, komentarnya paling sengit, paling pedas. Tapi datangnya belakangan, pulangnya duluan. Ah, kacau. Jadi sahabat-sahabat sekalian, hal pertama yang ingin saya tegaskan itu adalah bahwa kita didesain untuk menjadi pengabdi terbaik di tengah masyarakat kita. Apalagi kadesnya ansor, banser, wah itu udah jelas banget gitu. Yang kadesnya bukan ansor, bukan banser aja, juga harus kita dukung dengan sebaik-baiknya. Makanya orang mungkin heran, dalam sebuah pertemuan besar yang melibatkan banyak negara wabil khusus negara-negara Islam yang mayoritas itu berasal dari Timur Tengah. Ada sebuah pertanyaan diajukan kepada Pengmapura Kiai Haji Hasim Muzadi. Waktu itu ada pertanyaan, Pak Hasim, kira-kira begitu, orang Timur Tengah nanya, Anda memimpin NU, berapa banyak sih warga NU di Indonesia? Pak Hasim Muzadi mengatakan, kami tidak pernah terdata secara resmi. Kenapa tidak pernah terdata secara resmi? Jawabannya sederhana. Pertama, karena kami terlalu banyak. Dan kedua, tidak ada yang mungkin untuk melakukan pendataan itu secara langsung. Dan ketiga, kami ini tersebar mulai dari masyarakat paling bawah, di pojok-pojok kampung sampai di ibu kota itu banyak warganya. Tapi untuk memudahkannya, tinggal kalkulasikan saja. Dari 270 juta penduduk Indonesia, 81% itu umat muslim. Dari 81% itu, 71% mengaku NU. Orang mulai tercengang. Orang Timur Tengah ini tercengang nih. Kalau begitu jumlah warga NU di Indonesia lebih dari 100 juta dong. Ya benar, memang lebih dari 100 juta. Karena kami lebih dari setengah. Lalu kenapa? Dengan jumlah yang begitu besar, NU tidak menjadi presiden. NU tidak memaksakan diri menjadi panglima TNI. Kemudian NU tidak memaksakan diri menjadi Kapolri. NU tidak memaksakan diri harus punya jatah sekian menteri. Inilah dengan sederhana Kiai Hasim Muzadi menjelaskan, warga NU itu pertama dilatih untuk memerdekakan bangsa Indonesia. Sehingga NU, karena NU ini paling banyak, maka pemilik Indonesia sahamnya paling besar pasti warga NU, karena warga NU yang paling banyak berjuang. Tetapi warga NU tidak terobsesi, tidak dilatih untuk terobsesi pada jabatan. Makanya jangan heran kalau presidennya tidak harus warga NU.
Dan jangan lagi heran kalau presidennya walaupun bukan NU, tapi tidak pernah dibenci oleh NU. Karena warga NU tidak diajarkan untuk membenci atau memusuhi negaranya sendiri. Persoalan siapa yang memimpin gak masalah. Dan ini adalah hal aneh bagi Timur Tengah. Jangankan NU secara keseluruhan, sahabat-sahabatku sekalian, yang memang dilatih dan diajarkan untuk mengabdi secara sederhana seperti saya katakan tadi. Banser saja, sahabat-sahabat sekalian, di Indonesia jumlahnya 12 juta orang. Tidak ada satupun organisasi kepemudaan di dunia yang sama seperti Ansor, yang diklatnya ada setiap hari di seluruh Indonesia, yang jumlahnya lebih dari 12 juta. Padahal TNI sendiri cuma sampai 1 juta. Artinya kalau Banser saja pengen berulah, tidak ada yang bisa menghalangi kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Ansor saja berulah ingin merongrong negeri ini, nggak mungkin bisa dihalangi sama polisi, karena jumlah kita berkali-kali lipat dari aparat negara. Lalu kenapa itu tidak pernah kita lakukan? Ya karena tadi itu. Karena dari awal kita diminta, dilatih dan berbaiat untuk mencintai ulama, mencintai negara kita, mencintai Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Caranya tidak usah muluk-muluk, caranya adalah hal-hal sederhana itu tadi. Menjadi PKPD terbaik dan paling bermanfaat di tengah masyarakat. Itu sangat sederhana sekali, sahabat-sahabat dan bapak-bapak sekalian. Kemudian, sahabat sekalian, malam kemarin, 2 malam yang lalu, saya menghadiri acara peringatan 1 Muharram di Tabir, dilaksanakan oleh PAC Ansor Kecamatan Tabir, pakai acara pawai obor. Alhamdulillah saya lihat ramai sekali, mungkin sekitar 2000-an atau 2000 lebih ada. Nah, saya berharap ke depan di mana-mana, di semua desa, Ansor, Bansernya, ayo maju, ambil inisiatif. Setiap ada peringatan hari besar agama, kita berinisiatif untuk tampil ke depan. Bukan berarti orang lain nggak boleh, kita ajak yang lain, tapi kita menjadi motornya. Misal di sini ada kegiatan tahun baru Hijriah misalnya, kita bantu Pak Kades, kita datangi Pak Kades, ya Pak Kades kita laksanakan kegiatan tahun baru Hijriah dengan konsepnya begini-begini. Soal ngerjain biar kami ngerjain Pak Kades. Paling Pak Kades kasih dana aja ya Pak Kades ya. Aman. Soal dananya nanti biar Pak Kades urus. Tapi maksudnya kita tampil ke tengah masyarakat dan menampil dan memberikan yang terbaik bagi masyarakat kita. Insya Allah itu akan bermanfaat dan memberi keberkahan yang luar biasa. Itu hal awal yang ingin saya sampaikan. Tidak banyak poinnya, tapi ceritanya yang panjang. Yang kedua, sahabat-sahabat sekalian, saya kebetulan kemarin diminta juga oleh Ketua PW Ansor yang baru, sahabat Habibie, untuk menjadi pengurus PW Ansor Provinsi Jambi sebagai wakil ketua di sana. Sebenarnya pengen pensiun, walaupun nggak ada uang pensiunnya. Tapi pensiunnya saya dari awal sudah bertekad begini. Nanti setelah menjadi ketua Ansor, karena saya yang paling lama di Provinsi Jambi, terpilih 2016, sekarang 2025, sudah 9 tahun. Nah, itu udah terlalu lama. Makanya kemarin saya mengajukan kepada PW Ansor dan PP, pimpinan pusat, untuk mengadakan konferensi cabang yang dipercepat. Karena saya pikir sudah waktunya regenerasi itu dilakukan. Saya ingin sahabat-sahabat kader-kader yang terbaik lain diberi kesempatan untuk menjadi ketua, menjadi sekretaris, menjadi kasat porcap, dan menjadi pengurus-pengurus lainnya
karena amal itu harus dibagi-bagi. Saya meyakini sangat banyak kader-kader terbaik kita yang sangat siap untuk di posisi itu. Tapi ini tradisi kita. Soal siapa orangnya itu tidak penting. Tidak penting. Saya dari dulu sudah berniat, bertekad bahwa nanti setelah selesai menjadi ketua Ansor Merangin, saya akan kembali menjadi anggota biasa, bukan jadi pengurus, menjadi anggota biasa aja. Karena masuk Ansor itu sama seperti tersesat ke jalan yang benar, tidak mungkin keluar. Dia mutar-mutar situ aja. Jadi selesai masa jabatan sebagai ketua, saya akan menjadi anggota biasa, ikut ngaji, di mana ada acara saya ikut datang. Ya sudah, saya bahagia seperti itu. Nah, cuma terakhir informasinya kemarin, Ketua PW dan PP mengatakan untuk saat ini belum bisa direstui untuk konferensi cabang yang dipercepat. Mungkin nanti dalam 1-2 bulan akan ada pemberitahuan. Jadi saya ingin berpesan kepada sahabat-sahabat sekalian, siapapun nanti ketuanya itu nggak masalah. Karena Ansor tidak diciptakan untuk muhlisin. Muhlisin yang diciptakan untuk menjadi pengabdi di Ansor. Nggak masalah saya ketuanya dan Tomiin ketuanya atau siapapun nanti. Sahabat-sahabat nggak usah pikirkan. Sehingga Ansor, apalagi sahabat-sahabat yang doreng banser, jangan sampai terjebak dalam dukung-mendukung. Itu nggak penting. Kita bukan partai politik kok. Saya 9 tahun jadi ketua Ansor, nggak ada gajinya 1.000 rupiah pun. Apa yang kita perebutkan? Saya nggak mau sahabat-sahabat semua nanti terjebak dalam polarisasi atau keberpihakan, pokoknya harus Yano. Nah, kalau sudah pakai rumus pokoknya kacau deh. Pasti kacau. Siapapun nanti ketuanya, sahabat-sahabat sesuai dengan baiat. Patuh pada pimpinan, tidak ada tawar-menawar. Saya juga seperti itu. Selepas menjadi ketua, saya menjadi anggota biasa. Artinya saya pun terikat pada baiat itu. Siapapun jadi ketua itu pimpinan saya nanti. Jadi sahabat-sahabat sekalian, biar mekanismenya berjalan dan sahabat-sahabat nggak usah resah, nggak usah terjebak pada pokoknya sianu dukung sianu, itu nggak penting. Biar aja nanti ketua PAC ngobrol-ngobrol sambil ngopi-ngopi, mereka sepakati siapa ketuanya, selesai. Kemudian ketuanya akan memilih kasat korcap. Siapa kasat korcapnya nanti tidak usah kita pikirin. Siapapun yang diberi amanah dan dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kasat korcap, itu komandan kita. Ini persis seperti ketika saya menunjuk dan Bahrul beberapa tahun yang lalu. Malam itu saya telepon dan Bahrul dan saya bilang saya sudah rapat formatur dan saya sudah memutuskan bahwa sampean sebagai kasat korcap. Kata dan Bahrul, gini ketua. Dia bilang gini ketua. Saya bilang, dan ini bukan untuk didiskusikan, ini untuk dilaksanakan saja. Siap. Saya nggak ngajak diskusi. Ini untuk dilaksanakan saja. Maka dan Bahrul bilang kalau itu perintahnya siap. Nah, saya maunya seperti itu. Karena buat saya jabatan itu bukan hal-hal yang luar biasa. Jadi kasat korcap buat dan Bahrul juga bukan hal luar biasa. Lillahi ta'ala satu kali pun beliau tidak pernah meminta atau nyuruh orang minta ke saya, tolong bisikin dong sama ketua biar saya jadi kasat korcap. Tidak ada. Jadi sahabat-sahabat sekalian, menjadi kasat korcap, menjadi ketua itu cuma bagian dari pengabdian. Soal mengabdinya, menjadi anggota biasa, menjadi kasat koryon atau menjadi ketua ranting, sama saja. Cuma di tempatnya saja yang beda-beda. Jadi nanti kalau ada dinamika, kalau terlaksana pada saat pelaksana kompercap, saya berharap sahabat-sahabat sekalian ngalir saja, tidak usah terjebak pada hal-hal yang tidak penting, karena organisasi ini tidak diciptakan untuk orang tertentu. Jadi siapapun ketuanya itu ketua kita, siapapun kasat korcapnya itu kasat kita. Sepakat ya? Bisa? Ya.
Oke, baik, kemudian kita sampai pada yang ketiga. Ketiga ini sahabat-sahabat sekalian, saya ingin menyampaikan bahwa Ansor sekarang mengusung visi yang berbeda. Apa visi yang berbeda? Dulu di zaman Gus Nusron yang sekarang menjadi Menteri ATR BPN itu, Gus Nusron Wahid, beliau fokus pada penguatan organisasi. Karena sebelumnya struktur organisasi ini masih kacau balau lah. Di sana ada kaderisasi, kemudian kaderisasi berjalan sendiri, tidak ada koordinasi. Bagaimana bikin sertifikat antara satu desa dengan desa lain aja beda. Kemudian siapa yang bisa menjadi instruktur, siapa yang bisa menjadi pelatih aja beda. Kemudian bagaimana tata cara atau aturan mengenakan seragam saja beda. Maka beban Gus Nusron waktu itu berat sekali. Beliau benar-benar menata orang yang jumlahnya jutaan, kemudian ditata pelan-pelan menjadi lebih solid. Lalu diteruskan oleh Gus Yakut sebagai ketua pimpinan pusat gerakan pemuda Ansor. Beliau menekankan pada dua hal. Pertama, tugas kita cuma 3. Kaderisasi, kaderisasi, dan kaderisasi. 3 kan? Pokoknya gaspol. Gaspol. Makanya di zaman Gus Yakut kita dimerangin saja tiap bulan, kalau enggak PKD ada DTD, kalau enggak PKD ada DTD. Gaspol. Karena beliau tahu betul bahwa luar biasa banyaknya Nahdien di bumi Indonesia ini. Tapi yang mengerti tentang struktur, yang paham tentang apa itu NU, kemudian apa saja di bawah NU, apa Ansor, apa Fatayat, Muslimat, IPNU, IPPNU, PMI, itu nggak seberapa. Bagaimana membuat paham masyarakat kita dengan kaderisasi? Karena dengan kaderisasi, satu kali kaderisasi kita mencetak 100 banser misalnya, maka 100 banser akan berdampak pada pemahaman sekitar 1000 orang di tengah masyarakat. Karena satu orang minimal punya 10 keluarga. 10 keluarga ini akan mulai paham. Oh, banser itu gini, NU itu gini. Oh, ini gini. Sehingga nggak ada lagi kita dengar warga Nahdien mempertanyakan Gus Dur misalnya. Kemudian mempertanyakan Kiai NU. Ketika ada yang menghujat Kiai Ma'ruf Amin, warga NU juga ikut. Padahal beliau NU, karena ketidakmengertian itu tadi, tidak adanya struktur yang panjang, kaderisasi yang berjalan, maka kita masih ada yang ikut-ikutan. Maka target Gus Yakut itu kaderisasi, kaderisasi, kaderisasi. Kita gaspol itu. Kadang 1 bulan 2 kali diklat, kadang 3 pernah 3 kali, minimal 1 kali itu berjalan. Makanya di zaman saya itu mulai 2016 sampai sekarang itu sudah lebih dari 40 kali kita melakukan kaderisasi. Dan ajaibnya sahabat-sahabatku sekalian, kalau saya hitung-hitung, mungkin duitnya sudah lebih 1 miliar. Dan saya nggak tahu duit itu dari mana, kok bisa gitu. Padahal Ansor nggak pernah punya anggaran sepeser pun. Tapi diklat itu bisa berjalan. Pernah diklat yang PKL dan Susbalan Sumatera ya, kita laksanakan di Pondok Pesantren Darul Mu'ala Bangkok. Saya hitung-hitung, saya gaya sebagai ketua itu, saya nggak pernah mau tahu dan nggak pernah mau pegang duit. Pegang duitnya Hengki sebagai bendara. Kami hitung-hitung kebutuhan itu sekitar 100 juta. Saya mulai bingung nih, nanti gimana nih? Ini gimana cara nyukupinya? Tapi kami bertekad waktu itu, Aswa dan sahabat-sahabat lain, pokoknya kita jalan aja. Prinsipnya cuma satu, kami yakin ngurus banser ini ngurus agama. Masa kita ngurus agama Allah gak kasih jalan? Sederhana aja. Terus kami jalan. Ternyata sambil jalan,
persiapan berjalan, kegiatan berjalan, pengeluaran mas banyak, pemasukan juga nggak tahu, pokoknya ada aja. Dari 100 juta lebih anggaran yang kami perhitungkan awal, tiba-tiba di terakhir sahabat Hengki bendara lapor, Bang, izin Bang lapor, saya sudah bikin rekapan pelaksanaan dari awal sampai akhir. Saya tanya Hengki, Ki, kita punya utang berapa Ki? Saya pikir ini pasti utang. Enggak Bang, kita tidak punya utang. Ini ada surplus anggaran kita 8 juta. Saya merasa aneh. Tapi saya hakul yakin, tidak pernah diklat satu kali pun yang kekurangan makanan, apalagi sampai kelaparan. Saya yakin ngurus Ansor, ngurus Banser ini, ngurus NU, itu seperti yang dijanjikan oleh Mbah Hasim. Siapa yang ngurus NU, saya anggap saya santri saya, dan saya doakan husnul khatimah bersama keluarganya. Artinya, amin. Artinya urusan dunia dan urusan akhirat dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kalau kita ikhlas mengurus ini. Makanya saya katakan kepada sahabat-sahabat sekalian, selama beberapa tahun terakhir ini mungkin sudah miliaran, nggak tahu dari mana sumbernya dan nggak juga tahu bagaimana cara keluarnya. Pokoknya cukup gitu. Dan alhamdulillah sahabat-sahabat sekalian, karena tadi saya sudah laporkan bahwa sebentar lagi ada konferensi cabang, nggak tahu mungkin 2, 3, atau 4 bulan lagi. Saya laporkan kepada sahabat-sahabat sekalian, kita sebutkan punya aset di Bangko. Kita selain Lampung, kita adalah Merangin ini cabang pertama di Pulau Sumatera yang punya inventaris berupa rumah sendiri atau sekretariat permanen sendiri. Entah bagaimana caranya, tiba-tiba beberapa tahun yang lalu saya sama sahabat Aswad dan sahabat-sahabat yang lain punya uang 36 juta, kami belikan ke tanah, 36 lewat, kami belikan ke tanah. Rencananya kami bangun waktu itu, kita jadikan sekretariat bersama, tapi Ansor yang beli. Kita mau bangun untuk menjadi sekretariat NU juga waktu itu. Cuma mungkin koordinasinya kurang bagus, nggak jadi bangunannya, belum kita mulai dan nggak jadi. Terus tanah ini kami jual balik jadi duit lagi, kita kasih ke sahabat kita, sahabat Albert yang jadi ketua KPU tuh. Bet, karena dia sudah bikin rumah sendiri, rumah baru, rumah lamanya itu saya kasih duit 36 juta. Ini ada duit 36 juta. Kemudian sambil berjalan kami tambahin, akhirnya hampir lunas. 2 minggu yang lalu sahabat Albert bilang, Bang, abang masih punya utang 5 juta kepada saya, katanya. Mudah-mudahan nanti Allah kasih jalan lah, biar kita lunasin itu. Jadi sahabat-sahabat sekalian, kita sudah punya inventaris berupa rumah atau sekretariat sendiri di Bangkok. Tidak bagus, tapi kalau misalnya sahabat-sahabat ada yang mau ke Bangkok, yang mau berteduh, atau ada anaknya yang kuliah di Bangkok mau tinggal di situ, bisa. Kamarnya ada 3, ruangannya juga cukup besar, listriknya ada, airnya ada, dan tidak terlalu di pinggir, masih dekat kota lah. Paling kelintas juga ya 3 menit sampai 5 menit sampai. Artinya sangat dekat itu. Jadi mari kita manfaatkan itu. Dan nanti penerus berikutnya, ketua berikutnya bisa memperbaiki jadi rumah yang lebih bagus, insya Allah. Amin. Nah sahabat-sahabat sekalian, tadi saya mengatakan bahwa Ansor terakhir ini, Ansor belakangan di bawah kepemimpinan Gus Adin Jauharudin punya visi yang berbeda. Makanya saya jelaskan mulai dari Gus Nusron tadi. Gus Nusron menata, menguatkan kembali. Gus Yakut merapikan. Tambah kader, perbaiki administrasi. Tambah kader, perbaiki administrasi. Gus Adin Jauharudin yang menjadi ketua umum sekarang punya merasa sudah waktunya Ansor ini berangkat pada modernitas. Apa itu? Kita sudah saatnya bertarung untuk menatap masa depan secara kolektif, secara bersama-sama. Mungkin beliau berkaca pada organisasi tetangga. Organisasi tetangga itu sudah punya universitas banyak, sudah punya rumah sakit banyak, sudah punya koperasi banyak, macam-macam lah bidang usahanya. Cuma karena saking fokusnya ngurus usaha, mereka lupa ngurus umat. Umatnya nggak nambah-nambah.
kita saking fokusnya ngurus umat, usahanya nggak nambah-nambah. Nah sekarang kita imbangi, umatnya banyak, ansornya banyak, bansernya 12-an juta. Sekarang kita fokus selain kaderisasi dan merapikan organisasi, kita fokus pada penguatan ekonomi. Gus Adin Jauharudin, ketua umum kita ini, pengen Ansor ini menjadi kaya. Kenapa kaya? Allah sendiri sudah mengatakan bahwa Allah itu lebih menyukai muslim yang kuat daripada muslim yang lemah. Untuk menjadi kuat, salah satu caranya adalah organisasi ini harus diperkuat. Organisasi ini harus punya duit. Organisasi ini harus kaya. Cuma memang kadang celakanya organisasi ini kalau punya duit ribut karena ada duitnya. Selama ini nggak ribut karena nggak ada duitnya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti setelah punya duit nggak ribut. Maka pimpinan pusat itu membuat namanya Buma. Tadi saya tanya Pak Kades, itu apa depan Pak Kades? Itu namanya Bumdes, jual sembako. Gayanya sudah standar Alfamart, itu luar biasa. Nah Ansor nggak bisa bikin BUMN, nggak bisa bikin Bumdes, tapi bisa bikin Buma. Buma itu badan usaha milik Ansor. Induknya di pusat, sahabat-sahabatku sekalian. Tapi anaknya akan sampai di provinsi, akan sampai di kabupaten, sampai ke kecamatan, dan sampai ke desa-desa. Pelakunya siapa? Kita ini nanti pelakunya. Pelan-pelan, mungkin nggak selesai 2 tahun, 3 tahun, tapi mari kita mulai. Lalu bagaimana dengan merangin sahabat-sahabatku sekalian? Nah kemarin di Jambi, setelah pelantikan pimpinan wilayah GP Ansor, malamnya kami koordinasi, karena kebetulan Alhamdulillah Gus Adin Jauharudin ini kan dipercaya pemerintah menjadi komisaris independen Bank Syariah Indonesia. Beliau jadi komisaris independen BSI. Jadi otaknya memang otak bisnis. Maka dia menantang kami pada waktu itu, para ketua PC. Ayo ketua PC, besok pagi bergegas kembali ke desanya masing-masing, ke kabupaten masing-masing. Sahabat perhatikan di sana apa potensi terbesar. Insya Allah saya akan support itu menjadi kekuatan ekonomi Ansor di tempat sahabat masing-masing. Maka saya pulang, saya diskusi sama kawan-kawan. Saya katakan potensi terbesar kita di Merangin ada 2. Pertama untuk di kawasan rendah sawit, di kawasan tinggi Jangkan dan sekitarnya itu kopi. Saya telepon Gus Adin, saya telepon Habibi ketua PW Jambi, saya sudah ketemu jawaban dari tantangan semalam. Apa itu? Saya ingin bikin pabrik sawit dan bikin pabrik kopi di Merangin. Karena saya bilang saya berasal dari tempat yang memproduksi kopi. Di kopi di Jangkan dan sekitarnya itu produksinya itu 9.000 sampai 11.000 ton per tahun. Kali aja 50.000 sampai 70.000. Itu duitnya hampir 1 triliun per tahun. Kemudian sahabat-sahabat kami yang di bawah, di mayoritas kecamatan ini, saya bilang kecuali di kaki Gunung Surai, itu komoditas utamanya adalah kelapa sawit. Maka saya bilang silakan Gus Adin menentukan pabrik apa yang akan disupport untuk Ansor Merangin. Dia bilang yang paling mudah diwujudkan apa? Saya bilang pabrik sawit. Pabrik sawit bisa diwujudkan lebih cepat, tetapi biayanya lebih mahal. Adin bilang nggak masalah, sahabat organisasi silakan ajukan bisnis plan sama proposal bisnisnya. Saya sudah buat, sudah diajukan ke Jakarta dengan anggaran itu ya berkisar 200 miliar. Saya bilang, duitnya dari mana? Nah, polanya begini sahabat-sahabat sekalian. Kata Gus Adin, waktu di Jambi, waktu itu otak saya belum sampai, maklum otak kampung kan. Saya sekampung nih sama Saprianto, jadi otaknya mirip-mirip lah. Paling ngejarnya 2 meter, 5 meter ke depan ya. Gus Adin bilang, saya ingin setiap PC itu punya duit minimal 20 miliar. Otak saya mikir, saya sudah jadi ketua PC ini 9 tahun. Boro-boro 20 miliar, dana kas 1 juta aja nggak ada. Tapi Gus Adin bilang, kita bisa punya duit 20 miliar, bahkan bisa lebih.
Barulah setelah saya teleponan langsung sama beliau sekitar setengah jam, baru terjawab itu. Dia bilang gini, kita bikin nanti pabrik di sana, investornya saya yang cari. Sahabat Mukhlisin, sahabat kedua, carikan data kader-kader, sawit-sawit kader kita itu. Kumpulin data itu akan saya jual ke investor. Investornya nanti saya bawa ke Merangin. Kita bikin satu pabrik kelapa sawit di Kabupaten Merangin. Kita ambil porsi saham 10% saja. Kalau pabrik seperti proposal yang saya pelajari ini, katanya, saya ngajukan pabriknya itu, proposal udah kirim ke dia. Dari proposal sahabat yang saya baca ini kan 200 miliar lebih. Kalau 10% saja itu kan 20 miliar. Maka bisa Ansor Merangin itu punya duit 20 miliar dalam bentuk saham. Itu ternyata yang dia mau. Saya sudah ajukan Pak Kades. Saya sudah ajukan proposal itu, sekarang lagi dipelajari oleh sahabat-sahabat kita di Buma Pusat di Jakarta itu. Entah dari mana dia cari duit untuk urusan mereka. Maka saya ajukan itu ada beberapa lokasi, dia minta 3 titik lokasi untuk calon lokasi pabriknya. Saya ajukan yang pertama itu di area sekitar Simpang Mentawa, dengan alasan sawit-sawit kader itu kalau enggak di daerah Tabiraya ya di daerah Pemenang, itu paling banyak. Di daerah Pemenang banyak, kemudian di daerah Tabir sini banyak. Maka saya ajukan di daerah Mentawa sini sampai area Taman Baru itu saya ajukan sebagai salah satu titik akan didirikan pabrik kelapa sawit Ansor. Kemudian titik kedua itu saya ajukan di Renah Pembarap. Kenapa di Renah Pembarap? Karena sampai hari ini ada 8 kecamatan di sana nggak ada satupun pabrik. Renah Pembarap, Sungai Manau, Pangkalan Jambu, Bangko Barat, Siau, Masurai, Batang Sumai, dan Nalotantap. Itu nggak ada satupun pabrik. Jadi suplai buahnya nanti akan banyak dari sana. Dan alhamdulillah kita sudah berhasil mengikat kerjasama dengan salah satu koperasi di sekitar sana. Yang kalau ini berjalan dengan baik, insya Allah koperasi itu akan menjadi salah satu penyuplai buah atau TPS ke pabrik yang kita akan join ini. Jadi sahabat-sahabatku sekalian, Gus Adin visinya seperti itu. Mudah-mudahan mari kita doakan ini bisa terwujud. Amin. Terlepas dari terwujud di zaman saya atau zaman setelah saya itu tidak masalah. Yang penting terwujud dan kebaikan bagi kita bersama. Mungkin kebaikannya nanti pertama kita dapat profit atau keuntungan bersama. Kita dapat saham di situ. Dan kemudian kita mungkin nanti bisa menjalurkan tenaga kerja untuk kader-kader kita di sana. Karena mungkin mereka bawa tenaga kerja dari Jawa itu kan nggak mungkin. Pasti dari sini tenaga kerja. Dan itu akan menjadi lowongan kerja bagi kader-kader Ansor yang ada di kabupaten kita. Nah sahabat-sahabat sekalian, ini kan tidak selesai di kabupaten. Karena Buma, badan usaha milik Ansor itu tidak boleh berhenti di level kabupaten. Maka saya minta sahabat-sahabat nanti bersiap-siap. Buma itu harus hadir di PAC dan ranting-ranting. Mengenai besar atau kecilnya skalanya itu tergantung. Mau buka usaha apa terserah. Kalau misal di sini sudah ada BUMDes yang mengelola toko sembako, ya Bumanya jangan toko sembako lagi. Pikirkan apa yang lain. Apakah peternakan misalnya, atau apa aja. Yang penting bukan togel aja lah. Apalagi judi online jangan. Nanti kader-kader kita main slot terus siap malam kan, kacau. Jadi sahabat-sahabat sekalian, mari kita doakan ini bisa berjalan dengan baik dan nantinya berdampak banyak pada kita, berdampak banyak pada Jamiah Nahdlatul Ulama ini. Terus ada lagi sahabat-sahabat sekalian, saya para ketua PC se-Indonesia ini mendapat pesan dari PBNU. Sekarang tahun depannya lagi
pasti akan luar biasa banyak anak-anak NU, anak-anaknya Ansor, anak-anak kita ini yang akan kuliah. NU sekarang, sahabat-sahabat sekalian, sudah punya cukup banyak perguruan tinggi. Kalau di Jawa itu sudah berdiri 8 UNUSIA, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Sudah banyak itu, termasuk di daerah timur ada UNUSIA. Seharusnya, selayaknya kita lah yang mengisi ini. Kita yang mendorong anak-anak kita untuk menempuh pendidikan tinggi di UNUSIA ini. Tidak mungkin kita nunggu orang lain, kita lah yang besarkan. Dan ternyata di dalam itu juga, karena NU punya jaringan yang cukup luas, bahkan sangat luas, sudah berupaya memberikan beasiswa sebanyak mungkin kepada anak-anak dari kader-kader NU. Jadi sahabat-sahabat sekalian, mari kita himbau, kita sendiri yang mulai, dan kita himbau keluarga-keluarga kita untuk menyekolahkan atau mengkuliahkan anak-anaknya di UNUSIA dan perguruan-perguruan tinggi lain yang berbasis NU. Sebagaimana kita tanpa ragu sedikit pun menyerahkan anak-anak kita menempuh pondok pendidikan di pondok pesantrennya Kiai NU. Seperti di sini tadi saya bangga sekali sama sahabat Aswad tadi. Kata sahabat Aswad, di sini banyak sekali bendera NU, Bang, bendera Ansor Banser, Bang. Sini tempatnya. Saya pikir, ini SPD masih jauh kok tempatnya di sini. Saya telepon Dato Bin, bukan ketua, itu kan pondok pesantren Romo. Kalau Dr. Mujawidin itu kan, itu kita sering acara di sana, kita karena memang pesantren NU. Tapi acara kita malam ini bukan di situ. Artinya apa? Ini akan menambah jumlah dari pondok-pondok pesantren NU yang ada di sekitar kita. Dan ini akan terus menjadi kekuatan kita dari dulu sampai akhir nanti. Pondok pesantren ini adalah basisnya NU, sahabat-sahabat sekalian. Maka saya juga, Pak Yai, saya mohon doa Pak Yai. Karena saya ini kan ilmu agamanya tidak ada. Tapi kalau ngurus-ngurus dari belakang, mudah-mudahan bisa sedikit-sedikit. Saya sekarang lagi di Jangkat itu lagi mendirikan pondok pesantren. Alhamdulillah tahun ini, tahun 2025 ini mulai penerimaan santri baru. Saya dengar laporan dari pengurus kemarin sudah ada lah yang daftar 15 apa 16 orang. Ada apa lah yang namanya mulai. Yang penting itu menjadi pesantren NU. Karena agak panas juga saya pakai. Di sana umatnya Nahdien semua. Tapi orang tetangga itu berani-beraninya bikin pesantren mereka di situ. Jadi kalau kita tidak mulai, nanti orang nggak mau lagi kunut di sana, itu kacau tuh. Kalau nggak ada lagi teman yang kunut di sana, saya kan nggak nyaman, malas jadi pulang kampung dan sholat subuh di situ kan. Jadi sahabat-sahabat sekalian, mungkin yang saya sampaikan terlalu panjang dan saya berharap ada beberapa poin sederhana yang bisa kita ambil. Yang pertama tadi sahabat-sahabat sekalian, mari kita memastikan bahwa kita adalah kader Nahdlatul Ulama yang bermanfaat di tengah masyarakat kita. Jangan biarkan kiai-kiai kita itu berjalan sendiri. Kita ada di sampingnya. Jangan terlalu jauh mengambil idola. Kadang kita ini latah. Idola saya Kiai Anu, Habib Anu. Aduh. Kita belajar bersuci itu sama kiai yang di samping kita kok. Tidak bisa kita bersuci, nggak sah sholat kita. Kita belajar wudhu itu sama guru ngaji yang di tetangga kita itu. Nggak bisa ngaji, bagaimana bisa sholat? Anak kita titipkan, bahkan nggak pernah dibayar sama ustadz yang rumahnya di belakang masjid sono. Itu kiai kita, sahabat-sahabat sekalian. Ini yang harus kita muliakan. Nanti kita mati yang sholatkan dia juga. Tidak mungkin kita datangkan dari Yaman segala macam untuk sholatkan kita di sini. Kiai kita yaitu. Jangan terlalu jauh mengambil idola.
Makanya jangan biarkan kiai kita, ulama kita, ustadz kita tidak terurus, kita yang ngurus. Makanya Ansor Banser terus dikaderisasi untuk itu, untuk ngurus kiai kita. Karena akhirat kita diurus sama kiai kita. Untuk ngurus desa kita, bermanfaat di tengah masyarakat. Yang kedua itu tadi, bahwa nanti ada konferensi dan itu rutin 5 tahun sekali, 4 tahun sekali itu biasa. Jadi jangan anggap itu momen besar. Siapapun ketuanya itu tidak penting. Yang penting ngurus, jangan sampai pengurusnya malah jadi urusan. Dan yang ketiga, perlu kita pahami bahwa visi barunya itu tidak bisa berjalan sendiri kalau kita nggak kompak. Ini butuh kekompakan. Gus Adin aja sendiri nggak bisa, Habibie saja sendiri nggak bisa, saya saja hebat pun sendiri nggak bisa, apalagi nggak hebat. Maka kita sama-sama, mari kita doakan sama-sama ini bisa jadi. Kemudian nanti mari kita keroyok sama-sama supaya ini bisa lebih maju lagi. Lah orang dari entah berantah, nggak punya saudara, nggak punya jamaah, nggak punya organisasi, nggak punya kelompok di sini, hanya datang bawa duit, terus bisa bikin usaha besar, bisa bikin pabrik kelapa sawit. Mestinya di Merangin kalau Ansor datangnya bawa duit bersama investor, kemudian Ansor punya porsi saham di situ, seharusnya juga bisa bikin. Dan kemudian bedanya yang dibikin oleh Ansor bersama mitranya ini bermanfaat untuk Ansor, untuk Nahdlatul Ulama, dan untuk masyarakat banyak. Jadi sahabat-sahabat sekalian, wabil khusus mohon maaf Pak Kades, Pak Kiai, Pak Ustadz, para alim, para ulama, orang-orang tua kami, dan sahabat-sahabat sekalian, kalau sudah terlalu panjang dan melantur kemana-mana, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semua, termasuk untuk saya, bermanfaat untuk masyarakat, dan bermanfaat untuk umat. Dan terakhir sahabat-sahabat sekalian, saya bermohon kepada kita, ada satu beban yang tidak pernah kita tahu kapan ini beban ini bisa kita lepaskan. Beban itu adalah masih ada saudara muslim kita yang tertindas dan tidak merdeka, yang bisa ngopi seperti kita. Itu ada sahabat kita, saudara kita di Palestina sana. Jangan pernah kita lupakan untuk mendoakan mereka dalam setiap sholat kita. Ada sahabat-sahabat sekalian propaganda yang mengatakan itu bukan perang agama. Mereka katakan seperti itu bukan perang agama. Itu salah besar sahabat-sahabat sekalian. Itu perang agama. Saya sering berdebat dengan siapapun bahwa itu perang agama. Mau tahu buktinya? Israel mengatakan itu adalah tanah yang dijanjikan. Berdasarkan apa? Berdasarkan kepercayaan mereka, berdasarkan agama mereka. Zionis itu dibangun di atas kepercayaan mereka, bahwa mereka bangsa pilihan Tuhan, dan bahwa Palestina dan sekitarnya itu adalah tanah yang dijanjikan oleh Tuhan mereka. Artinya apa? Ini adalah motif agama, walaupun kemudian motif politiknya lebih besar. Maka sekalipun kita tidak bisa bantu langsung ke sana, jangan pernah lupakan mereka dalam setiap hari dan setiap sholat kita. Sepakat ya? Sahabat-sahabat sekalian, demikian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih